Selamat pagi kembali, Bapak Ibu semua. Apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih untuk antusias teman-teman, rekan-rekan semua untuk video saya sebelumnya mengenai pengalaman teman-teman dari pengalaman PPG dalam jabatan, pretest PPG dalam jabatan kategori B. Dan sekarang karena antusias dari teman-teman semua yang telah menonton, maka saya juga akan melanjutkan kembali membahas beberapa soal lagi untuk bisa menjadi bahan persiapan untuk teman-teman semua. Baik, hari ini saya juga menyediakan beberapa soal lagi. Seperti biasa yang saya sampaikan, jangan lupa subscribe, jangan lupa like video ini dan berikan komentar juga jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, atau hanya sekedar menyampaikan bahwa ini sangat membantu Bapak Ibu di dalam persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Mari kita mulai. Ini masih sama di dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi kita bahas dulu seputar ilmu pengetahuan alam. Kalau ada kesempatan lain, kita bahas juga untuk jurusan-jurusan lainnya. Ya, ini soal yang pertama, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Tipe-tipe soalnya ini hampir mirip ya. Jadi dia memberikan keterangan di atas, kemudian pertanyaannya di bawah. Jadi untuk mempersingkat waktu, seperti yang selalu saya sampaikan, langsung ke inti pertanyaannya. Saya berikan contoh ya. Saya lihat pertanyaan bagian awal. Tubuh manusia disusun oleh berbagai organ untuk melaksanakan fungsi kehidupan seperti organ-organ berikut ini. Kemudian pertanyaannya adalah fungsi yang benar dari organ-organ di atas secara berurutan adalah, jadi kita skip yang ini dulu, langsung ke pertanyaan yang bawah. Fungsi yang benar dari organ-organ di atas secara berurutan adalah, ini tujuannya untuk mempermudah kita menjawab soal, supaya kita tidak bolak-balik ya pertanyaannya. Kita lihat yang pertama, fungsi dari uretra. Uretra itu fungsinya adalah membawa urin, menyalurkan urin dari kantung kemih untuk dikeluarkan keluar tubuh, begitu ya. Jadi uretra ini menyalurkan urin dari kantung kemih keluar tubuh. Kita lihat di pilihan yang bawah, karena dia secara berurutan berarti bagian B benar, bagian C juga benar. Oke, E juga benar. Kemudian kita lihat lagi. Lambung. Lambung, di dalam lambung, dia hanya membahas mengenai enzim di sini. Enzim yang berperan di dalam pencernaan di lambung, yaitu enzim pepsin, yang tugasnya mengubah protein menjadi asam amino. Jadi, yang benar adalah pepsin. Berarti kita lihat mana yang menghasilkan enzim pepsin. Bagian B benar, kemudian bagian C salah, bagian E benar. Berarti pilihan jawabannya tinggal antara B atau E. Yang terakhir kita lihat pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri fungsinya adalah membawa darah dari jantung. Berarti keluar dari jantung ya. Berarti jawaban yang paling benar dan mencukupi semuanya adalah bagian B. Jadi bagian jawaban yang benar adalah bagian B. Nah, oke, Eh, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Jadi jawaban ini bagian B. Oke, soal berikutnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai persendian. Ini juga teori ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru-guru ilmu pengetahuan alam harusnya kita sudah menguasai ini juga ya. Jadi seperti yang saya bilang, jangan baca tabelnya langsung ke pertanyaannya di bawah. Berdasarkan tabel, manakah kesimpulan yang benar? Jadi kita lihat kesimpulan yang benar yang mana ya. Kita lihat yang pertama, siku dan lutut. Kita ingat lagi, sendi apa sih yang terdapat pada siku dan lutut, yaitu sendi engsel. Berarti ini pertama engsel, kemudian di pada pangkal paha dan bahu, itu adalah sendi peluru. Kemudian
pada tulang atlas dan sendi pada ujung proksimal radius dan ulna itu adalah sendi putar. Sendi putar. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Adalah bagian B juga. Jawaban yang benar adalah bagian B. Oke. Jadi kita tinggal mengingat teori mengenai persendian. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Dalam sistem tata surya, matahari bertindak sebagai bintang. Bagian-bagian matahari dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, zona yang sesuai dengan nomor 2, 3, 4. Ini juga Bapak Ibu harus benar-benar menguasai, karena ini teori ya. Jadi sesuatu yang harusnya sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan menampilkan di sini teori mengenai lapisan zona pada matahari. Nah, ini adalah lapisan zona pada matahari. Jadi kalau kita sudah ingat teorinya, pasti ini sangat membantu ya. Yang pertama, saya tampilkan semuanya ya, zona-zona pada matahari. Mana tahu soal berikutnya zonanya diubah-ubah begitu ya. Jadi supaya bisa menjadi tambahan ilmu juga kepada Bapak Ibu untuk persiapan pretest ini ya. Yang pertama kita lihat urutannya sudah benar, 2, 3, 4. Yang ditanyakan juga 2, 3, 4. Berarti kita tinggal lihat, 2 itu adalah zona radiasi, kemudian eh, yang ketiga itu adalah zona konvektif atau konveksi sama aja, dan zona yang terakhir di bagian 4 adalah fotosfer. Oke, jadi jawabannya adalah bagian B. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mengingat kembali lagi teori-teori mengenai lapisan zona-zona pada matahari. Itu sangat membantu. Kalau mau ingat semua 1 sampai 9 itu sudah sangat baik sekali. Karena kita tidak bisa memprediksi soal selanjutnya itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini membahas mengenai penyerbukan. Langsung ke pertanyaannya lagi Bapak Ibu. Tidak perlu lihat gambarnya dulu. Penyerbukan yang terjadi sesuai gambar. Penyerbukan itu ada macam-macam ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat hewan ini adalah serangga. Ini serangga ya. Nah, oke, kita lihat satu-satu ya. Saya akan bahas kelima jenis penyerbukan di sini untuk membantu Bapak Ibu mengingat kembali teori mengenai penyerbukan, dan nanti kita akan lihat jawabannya yang mana. Kita lihat yang pertama, autogami. Autogami adalah penyerbukan pada pohon itu sendiri, di mana dia auto ya, atau di bunga itu sendiri. Jadi putiknya jatuh kepada penyerbukan di bunga itu sendiri ya. Terjadi pada bunga itu sendiri. Makanya autogami, auto. Jadi yang pertama ini sudah pasti bukan serangga. Yang kedua, ornitogami. Ornitogami, ya, kami adalah yang dibantu oleh burung ya. Berarti yang kedua juga salah. Yang ketiga, entomogami bagian C. Ini baru bantuan serangga. Jawabannya C ya, tapi kita tetap bahas untuk yang D dan E. Chiropterogami itu bantuan kelelawar. Kemudian malakogami itu bantuan dari siput ya. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C. Oke, dipelajari lagi Bapak Ibu ya penyerbukan ini. Oke, kita lanjut. Oke, ini soal terakhir untuk hari ini, untuk video kali ini. Sistem urinisasi adalah salah satu sistem organ dalam ekskresi yang bertugas membuang limbah dan lain-lainnya. Salah satu organ yang menyusun sistem urinaria adalah ginjal. Fungsi ginjal diantaranya adalah mengatur kadar pH di urin. Pengaturan pH di dalam tubuh dilakukan oleh tubulus proksimal dan distal. Proses apa yang terjadi pada tubulus proksimal dan distal berkaitan dengan pengontrolan pH di dalam urin? Oke, Bapak Ibu, sebenarnya jenis soal-soal seperti ini dia hanya menyampaikan informasi di awal yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk pertanyaan. Tapi Bapak Ibu tetap perlu membaca, kalau bentuk soal seperti ini tetap membaca soal dari awal tapi dengan cepat saja karena biasanya pertanyaannya di akhir. Tapi jaga-jaga tetap baca semua karena bisa di tengah-tengah. Oke, untuk jawabannya ini adalah bagian B.
yaitu proses yang terjadi pada tubulus proksimal dan distal yang berkaitan dengan pengontrolan pH adalah terjadi sekresi H+ di tubulus proksimal dan di tubulus distal. Jawabannya adalah bagian B. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk video kali ini. Semoga membantu kita semua. Ini benar-benar dari pengalaman teman-teman yang mengikuti pretest dalam jabatan bagian B pada ilmu pengetahuan alam. Jadi semoga bisa membantu Bapak Ibu. Untuk yang lain, mungkin ada yang mau hal didiskusikan, bisa ditulis di kolom chat atau mau disampaikan ke channel ini, saran, pendapat, dan sebagainya sangat diterima. Jangan lupa sekali lagi untuk yang baru menonton, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, share ke grup-grup Bapak Ibu juga. Terima kasih.